Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini semua dalam rangkaian tahun 2024, yaitu tahun untuk bangkit dan bersinarlah. Ya, the year to rise and shine. Alkitab bahasa Inggris pakai rise ya, banyak, tapi ada juga yang pakai rise up. Ya, rise up. The year to rise up and shine. Ada juga yang mau pakai kata get up. Ada juga yang pakai stand up. Tapi bukan stand up comedy ya. Nah, bulan Desember ini ya fokus kita pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 3 ya, bisa juga sampai ayat 4 dan seterusnya, tapi saya cuma cantumkan 3 ayat ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Ya, kita cari perkara yang di atas di bulan Desember ini khususnya di mana Kristus ada, di mana kita akan merayakan Natal. Ya. Fokus kita waktu Natal adalah Kristus. Ya. Cari perkara di atas, di situ ada Kristus. Kalau pikiran kita ke mall, itu yang ada Santa Claus. Ya. Tapi Natal itu bicara tentang Kristus yang datang ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi jangan lupa bahwa bulan Desember ini fokus kita adalah Kristus. Dan firman Tuhan mengajarkan lewat Paulus ya dikatakan pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Dulu saya pikir itu artinya kita mikir yang rohani aja ya. Kita abaikan yang di muka bumi ini. Ternyata bukan seperti itu maksudnya. Tapi coba kamu cari Tuhan, dan kalau kamu fokus kepada Dia, kamu akan bisa memandang dari atas bagaimana melaksanakan atau melakukan semua hal yang perlu kita lakukan di muka bumi ini dengan cara pikir yang di atas, dengan paradigma yang dari atas. Dan itu akan beda sekali. Bahkan dari sejak perjanjian lama, ya, di slide berikutnya ini ada setidaknya ada 5 hal yang saya mau tunjukkan di sini. Ya. Kita tinggal di muka bumi ini. Ya. Indonesia itu di Pulau Jawa, yang kita di Jawa Barat cukup kecil, saudara ya. Kalau kita terbang itu nggak kelihatan ya, sangat kecil. Lalu ada satu gambaran tahta Allah itu di surga. Ya. Ada beberapa ayat perlu waktu untuk menjelaskan ya, tapi saya hanya kasih beberapa ayat saja dan saya jelaskan sedikit. Nanti memang harus pelajari sendiri ya. Yang pertama adalah Mazmur 75 ayat 7. Ya, ayatnya itu bunyi begini, sebab bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ya, kalau disimpulkan itu promosi datang dari Tuhan. Bukan dari barat, bukan dari timur, terjemahan lain mengatakan bukan dari selatan. Ya, berarti kalau bukan barat, timur, selatan ya utara. Nah, ada ayat-ayat yang menunjukkan utara itu, ya di Mazmur ada, di Yeremia ada, bahwa itu dipercaya Bukit Sion secara rohani pemerintahan Tuhan itu dari sana datangnya. Jadi ayat ini mengajarkan, kalau kita bekerja, kita melayani, tentu kita harus respect pada leader, pemimpin, kita ikuti semua aturan dengan baik seperti Daniel, tapi percayalah, promosi datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Tentu kita harus respect kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di atas kita. Tetapi kita percaya promosi datang dari Tuhan. Lalu yang kedua, ini cerita mengenai Daniel ketika dia ada di Babel. Dan itu negeri yang kacau, yang tidak kenal Tuhan. Daniel itu terancam dengan teman-temannya akan dibunuh. Karena Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia tanya, saya mimpi apa? Coba kasih tahu. Sekalian artinya seperti apa? Gak ada yang bisa. Tapi Daniel minta waktu. Dan dia doa, dia puasa, ya. Dia cari Tuhan. Dan Alkitab berkata, rahasia itu disingkapkan kepada Daniel pada waktu malam. Lalu Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Dan Raja ini tanya, kamu tahu saya mimpi apa?
Artinya apa? Dan Daniel bilang begini, yang Tuanku minta itu nggak ada yang bisa jawab. Tetapi dia kasih tahu di sini, di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi dari sejak zaman dulu tuh orang sudah ngerti, setidaknya Daniel, di muka bumi ini mungkin kita nggak bisa, tapi di sorga itu ada Tuhan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Secara logika nggak mungkin. Tapi bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nah ini kira-kira terjemahan bebas dari Daniel 2 ayat 28 itu. Nggak mungkin, tapi di sorga ada Allah yang bisa membuat mujizat. Itu poinnya. Ya. Makanya Paulus bilang, pikirkan perkara yang di atas. Pelajari hukum-hukum sorgawi itu. Gunakan paradigma sorgawi. Maka yang mustahil itu bisa kamu terobos. Lalu, di Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Kalau kita kumpul dalam doa, saudara, ini sering beberapa kali saya suka sampaikan, ya karena kita memang bagus ya, kita di gereja diajarkan berdoa dengan sistematis, sudah ada poin-poinnya, bahkan sudah ditunjuk para pendoanya. Tujuannya supaya waktunya bisa dimanfaatkan dengan baik, dan itu tidak salah. Ya. Nah, tapi doa bukan hanya kita datang menjerit kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita, tapi kita juga teduh mendengar dia ngomong apa. Nah, di perjanjian lama dikatakan ada namanya Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau saudara baca Ayub itu, sebelum dia mengalami malapetaka yang kalau kita pelajari itu karena celah dalam hidup dia, karena ketakutan yang dia miliki. Sebelum itu terjadi, ada seperti ini nih, Dewan Musyawarah. Pada suatu hari datanglah anak-anak Tuhan, dan diantaranya juga ada iblis. Lalu Tuhan bilang sama iblis, kau lihat nggak hambaku tuh Ayub? Nggak ada yang seperti dia. Ya ada hamba Tuhan bilang, ini Tuhan yang cari gara-gara gitu. Lalu iblis bilang, kau jagai dia sih, kau berkati terus, coba kau angkat berkatnya, masih nggak dia nyembah engkau? Lalu Tuhan bilang, coba aja angkat, ya, ambil aja, asal jangan nyawanya aja. Nah itu diputuskan di sini. Nah itu pentingnya pendoa tuh di sini sebenarnya saudara. Abraham itu masuk ke sini sendirian. Tawar-menawar ketika Sodom mau dimusnahkan. Kalau 50 orang benar gimana Tuhan? Kau musnahkan enggak? Oh enggak. Kalau 45 gimana? Kalau 40 gimana? Kalau 30, 20, terakhir 10. Agreement dicapai, oke, kalau ada 10 orang benar tidak akan dimusnahkan. Ternyata enggak sampai 10. Itu diputuskannya di sini. Jadi kalau kita doa, sebenarnya bukan sekedar kata-kata, tapi kita masuk dalam suatu dunia roh begitu rupa, sulit dijelaskan dengan kata-kata saudara. Tapi kalau saudara suka berdoa dan pada titik tertentu Tuhan bawa saudara, saudara ngerti itu. Di situ decision is made. Keputusan itu dibuat. Dan kalau itu sudah jadi, itu seringkali hal-hal luar biasa terjadi. Dulu ada hamba Tuhan, dia setia melayani Tuhan dan dia meninggal dalam kemuliaan, dalam usia yang sangat lanjut, pelayanannya berkembang sampai sekarang dampak pelayanannya masih ada. Dan satu ketika dia sudah menikah, dia pelayanan keliling kemana-mana, satu ketika dia berdoa dan dia punya kesan istrinya akan meninggal muda. Waktu itu dia sedang berdoa, terus dia negosiasi sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku butuh istriku. Ya. Bukankah aku ikuti semua yang kau perintahkan? Kau perintahkan aku menggembalakan, aku nurut. Kemudian kau perintahkan tinggalkan penggembalaan itu, masuk dalam pelayanan keliling, aku nurut. Aku butuh dia Tuhan. Dan dalam doa dia itu datang vision terus. Tuhan datang. Wih itu saudara kalau baca buku itu ya. Sampai sekarang saya simpen buku itu ya. Sebenarnya udah buku kedua yang saya beli ya. Yang lama tuh udah gak tahu kemana, teman saya pinjem, dia baca. Dia garis-garisin kok. Gue boleh garisin gak ya? Karena sangat diberkati. Ya. Diceritakan di buku itu, Tuhan datang, Tuhan bilang begini, memang adalah
kehendak ilahi, istrimu mati muda, tapi aku mendengar doamu. Gak usah takut, nanti istrimu perlu dioperasi, dia akan selamat. Lalu akhirnya memang begitu bangun terus istrinya dibawa ke dokter, ada satu masalah memang, dioperasi dan sembuh. Dan usianya saya kira meninggal usia 90-an kali. Ya. Hamba Tuhan sendiri meninggal umur 87 gitu. Dalam kemuliaan, tidak ada sakit. Dan dia memang hamba Tuhan yang Tuhan ngajar tentang iman dan tentang kesembuhan ilahi. Tapi poinnya saya mau bilang ini, ada dewan musyawarah. Ya. Kalau kita berdoa, tidak sekedar kita bombardir surga dengan permohonan. Sebenarnya saya lebih percaya bahwa itu mengajar kita untuk berdoa, tapi jangan itu menjadi patokan yang, coba dalam bayangan saudara Tuhan itu seperti apa? Siapa Tuhan itu? Nanti ada gambar saya mau tunjukkan. Image saudara tentang Tuhan itu akan mempengaruhi cara saudara berdoa dan cara saudara bertindak. Yang berikutnya, Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik satu hari di pelataranmu ya, daripada 1000 hari di tempat lain. Ada satu kesadaran yang ditulis oleh pemazmur ini bahwa kalau saya bisa menyembah Tuhan begitu rupa, saya berjumpa dengan dia, itu efektivitasnya sangat luar biasa. Cuma di pelataran saja, itu dampaknya bisa lebih banyak daripada 1000 kali di tempat lain. Saudara, doa itu sebenarnya satu momen di mana secara pribadi ya, bareng-bareng tentu perlu juga. Tapi secara pribadi ketika saudara ketemu dengan dia, aduh saudara ya, itu dimensi yang beda sekali. Ya. Efektivitasnya lebih daripada 1000 kali. Tapi buat saya, ayat ini, Mazmur 84 ayat 11 mengatakan bahwa kalau kita menyembah dia begitu rupa, dia akan menuntun kita, sehingga efektivitas kita itu jauh di atas 1000 kali dibanding tanpa tuntunan Tuhan. Itu poinnya. Saudara dalam bisnis, pekerjaan apapun, ya, tanya Tuhan. Dulu ada pendeta, dia kerja di bagian sales, dan dia nggak pernah laku ya jualan. Atau ketika dia berdoa, dia cari Tuhan dan Tuhan kasih ayat di Keluaran 14. Ketika Tuhan menyuruh Musa beritahu kepada orang Israel minta harta, emas, perak ya dari orang-orang Mesir. Lalu Alkitab berkata, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga semua yang diminta dikasih. Nah, ayat itu berkesan buat hamba Tuhan ini. Lalu tiba-tiba dia bilang, oke Tuhan, jadi setiap customer yang saya hubungi, ada favor sehingga semua yang saya tawarkan selalu laku. Dan sejak saat itu, setiap tahun dia menjadi top salesman di perusahaannya. Bertahun-tahun, sampai akhirnya dia buat perusahaan sendiri. Dan dia sering bilang, saya nggak bakat dagang, tapi bakat saya mujur, untung. Itu karena Tuhan. Ya, ada ayat yang Tuhan kasih. Berikutnya, ada lagi. Ya. Matius 8 ayat 2, datanglah seorang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini seringkali iman orang Kristen banyak di sini saudara. Percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup ya. Tapi dia mau gak? Karena kita sering merasa gak layak. Kita merasa gak sungguh-sungguh. Kita sering tertuduh sebagai orang yang tidak pantas. Sehingga kalau mau doa itu percaya Tuhan bisa, Tuhan mampu. Tapi dia mau gak ya? Kayak begini. Tapi kalau kita cukup bisa menyembah dia, kita akan tahu bahwa dia mau. Seperti yang dikatakan di sini. Nah ini semua perjanjian lama. Ya, termasuk yang di Matius 8 ayat 2. Ini kan masih pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ya. Belum masuk ke perjanjian baru ketika Roh Kudus dicurahkan. Tapi yang saya mau ceritakan, ayat-ayat ini saja sudah menunjukkan bahwa kalau pikiran kita tertuju kepada Tuhan, gambarannya seperti itu, ya, maka banyak sekali perkara yang bisa selesai dengan cara yang ajaib. Slide terakhir, nah ini kita di perjanjian baru ya, saya pernah tunjukkan slide ini. Siapa kita di dalam Kristus? Who am I in Christ? Daniel nggak ngalamin ini.
Penulis kitab Mazmur nggak ngalami ayat ini. Yeremia nggak ngalami ini. Ya, kita dipercayain baru ngalami ini. Ini gambar yang tadi yang saya bilang ini. Ini Presiden John F. Kennedy. Nah, ini anaknya yang junior. Ini sedang kerja di ruang oval mungkin di Washington DC, di White House, Gedung Putih. Dan ini presiden yang sangat disegani pada masa itu. Ya, mungkin kalau sekarang barangkali kayak Trump ini yang mau naik kan, Trump lebih populer daripada Biden kan. Wah gitu. Susah mau ketemu dia. Tapi anaknya main di kolong meja. Nah, apa image saudara tentang Tuhan? Dia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Apakah dalam pikiran saudara juga bahwa dia ini Bapa yang baik? Sehingga saudara bisa dengan bebas main di situ seperti anaknya John F. Kennedy. Ada 5 hal setidaknya yang saya lihat di dalam Kristus yang kita miliki. Yang pertama, kita adalah ciptaan baru. Itu ada ayatnya, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru apa? Rohnya. Surat Yohanes bahkan bilang tidak bisa berbuat dosa. Itu roh kita. Roh kita layak. Dengan roh itulah kita bisa menyembah Tuhan. Tentu ada jiwa yang butuh proses mengalami sanctification. Lalu yang kedua, kita adalah anak-anak Allah yang terima Yesus. Ciptaan baru, kita juga anak-anak Allah. Ini gambarannya seperti ini. Jadi buat kita, Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi dia adalah a loving Father. Bapa yang penuh kasih buat kita. Lalu yang ketiga, kita warga negara surga. Karena kita warga negara surga, ada hukum-hukum surgawi yang membackup kita. Itu sebabnya di dunia ini yang berlaku mungkin hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Dan itu nggak salah. Tapi salah satu hukum surgawi mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan ada ayat ya yang mengatakan bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lalu ada ayat yang mengatakan ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, dia diberi berkat, diberi kelimpahan. Setidaknya ayat-ayat itu yang kita pegang waktu kita datang, membawa persepuluhan kita, persembahan khusus, janji iman. Nah kita bawa, lakukan itu dengan iman. Bukan sekedar seperti satu kebiasaan, patungan, atau bukan. Kita tahu ini benih yang kita doa, kita minta dari Tuhan, dan kita mau tabur dalam ketaatan, dan kita percaya kita akan menuai. Itu salah satu hukum surgawi. Makanya firman Tuhan mengajarkan cari perkara di atas, tujukan matamu ke sana di mana Kristus ada. Izinkan Tuhan mengubah paradigmamu dan menuntun kamu, kita semua bertindak di muka bumi ini dengan hukum-hukum surgawi. Ya. Lalu yang keempat, kita adalah sahabat Yesus. Ya, sering saya bagikan ayat ini ya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Alkitab berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, termasuk saudara mendapat tugas doa, bangunlah hubungan dengan Tuhan begitu rupa, sehingga saudara lakukan itu, saudara ngerti bahwa ini dia minta. Dan itu mengkonfirmasi bahwa saudara adalah sahabat Yesus. Yang kelima, kita adalah utusan Kristus, atau ambassador for Christ. Kata ambassador itu dipakai juga untuk memberitahu bahwa kita adalah duta besar. Kalau duta besar itu berkuasa penuh dan di backup dengan hukum-hukum dari negara yang mengutusnya. Ya, saudara lihat mobil yang tulisannya CD, Korps Diplomatik, tetap harus ikut aturan. Tapi polisi akan sungkan mau nangkep. Ngapain ya? Ada perlindungan khusus. Bukan berarti hidup semaunya. Tapi kalau saudara ngerti ini, ya, dimanapun kita berada, kita aman. Karena kita tahu kita adalah ambassadors for Christ. Itu khususnya buat kita yang melayani, saudara. Ya. Ya, setelah melalui banyak hal, ya masa-masa kuliah tentu saya juga menekankan jangan sampai pekerjaan atau sekolah terganggu karena pelayanan.
Ya, tapi kalau ada kesempatan melayani, lakukan saudara. Ya, dengan setia, ada rewardnya. Jangan juga keluarga jadi kacau karena saudara pelayanan, tapi ada prioritas, ya, ada keluarga, ada pekerjaan atau bisnis, baru ada pelayanan. Ya, tapi nanti ada shifting pada titik tertentu, saudara akan ngerti. Gak usah bandingkan dengan orang lain, karena masing-masing punya hubungan dengan Tuhan. Ya, carilah perkara di atas, pikirkan hal-hal yang dari atas di mana Kristus ada. Izinkan Tuhan merubah paradigma kita masing-masing supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dengan cara pikir surgawi. Dan itu akan membuat kita merdeka. Dan kita ngerti bahwa yang kita lakukan dalam persekutuan dengan Dia tidak pernah sia-sia.